Shalom semuanya, anak-anak Miss anak kelas 4. Hari ini kita belajar tematik lagi. Buka dulu buku tematiknya halaman 49 dari pembelajaran 2. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Nah, sekarang kita belajar hewan peliharaan ya. Hewan peliharaan itu ciri-cirinya bagaimana, Nak? Dia tinggal di dalam rumah atau dijaga oleh manusia, diurus bahkan diberi makan. Kalau hewan peliharaan itu biasanya disayangi ya. Ini ada salah satu contohnya hewan peliharaan. Mungkin kamu punya hewan peliharaan di rumah ya. Ada hak dan tanggung jawab kita untuk hewan peliharaan kita. Hewan peliharaan kesayanganku. Ya, anak-anak Miss juga mungkin punya hewan peliharaan, anjing, kucing, ayam atau mungkin yang lainnya. Ya, itu harus disayangi. Kenapa? Karena hewan juga adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ada 3 makhluk hidup ciptaan Tuhan, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan hewan dan tumbuhan itu harus kita jaga, kita beri makan, kita beri pupuk. Kalau tumbuhan kita siram ya, dan harus dilestarikan. Kalau hewan harus dijaga, dimandikan, dikasih makan, disayangi, dikasih rumah atau kandang ya Nak. Nah, itu adalah kewajiban kita. Kita wajib memberi dia makan, kewajiban kita memberi dia vitamin ya, kewajiban kita menyayanginya, kewajiban kita mengajarinya ya. Hewan juga bisa diajari supaya hewan peliharaannya bijak. Banyak sekali hewan peliharaan yang kita lihat mungkin di televisi, ada yang pintar ya, karena tuannya menyayanginya dan mengajarinya. Nah, kita punya kewajiban terhadap hewan peliharaan ya Nak. Dan kita juga punya hak. Hak kita terhadap hewan peliharaan kita mendapatkan hewan peliharaan yang sehat, hewan peliharaan yang pintar, yang kuat, yang kita sayangi. Ya, ini adalah kewajiban dan hak kita dalam memelihara hewan kesayangan kita. Oke. Kita lihat lagi pembelajaran berikutnya. Pelajaran SBDP, teknik membuat mozaik ya, mozaik ya. Kemarin itu minggu yang lalu kita sudah belajar kolase ya Nak. Kolase itu sama dengan mozaik, tekniknya menempel ya. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat mozaik. Kita lihat halaman 53. Langkah-langkahnya yang pertama, kita harus gambar pola. Nah, karena pelajaran kita hari ini pelajaran hewan peliharaan, kita boleh menggambar hewan peliharaan kita atau apa saja hewan yang kamu sukai. Misalnya kupu-kupu, hewan yang kamu sukai, apalagi mungkin penyu atau ayam. Nanti kamu gambar polanya di kertas ya Nak. Kemudian kamu beri lem pada bidang-bidang yang akan diberi tempelan. Tempelkan perlahan biji-bijian dengan rapi. Jadi kalau membuat mozaik itu boleh dengan biji-bijian atau dengan biji kacang hijau, biji kacang merah atau mungkin beras ya Nak. Perhatikan komposisi warna biji-bijian supaya terlihat indah. Artinya kita atur sesuai dengan warna-warnanya ya. Lakukan pada bidang-bidang yang ingin diberi warna dengan penyesuaian yang pas. Kemudian keringkan sampai biji-bijian merekat kuat pada kertas. Nah, ini tugasmu ya Nak. Tugas kita yang pertama adalah membuat mozaik. Nanti mozaiknya dikerjakan di rumah. Terserah hewan apa yang kamu gambar sesuai dengan seleramu, sesuai dengan apa yang kamu sayangi, hewan peliharaan apa, lalu kamu gambar dulu polanya, baru tempelkan biji-bijiannya ya Nak. Ini dikumpulkan ke sekolah
Ya, ini dikumpulkan ke sekolah karena Miss dengar sebentar lagi kita mau tatap muka. Jadi pas di tatap mukanya Miss akan meminta ini supaya kita pajang di dinding kelas kita, ya nak. Jadi ini tidak boleh tidak dikerjakan, harus dikerjakan ya. Supaya nanti Miss nilai ketika sudah tatap muka, mungkin minggu ini ya, seminggu ini. Baru nanti kita tempelkan di dinding kelas kita. Oke, lihat pembelajaran 3 halaman 55. Nah, ini juga hewan peliharaan ya, hewan peliharaan burung. Siapa yang punya hewan burung di rumah? Nah, hewan burung ini memiliki bagian-bagian tubuh ya. Kita lihat dulu yang pertama, mata, paruh, sayap, ekor, kaki ya. Burung itu hidupnya di udara ya, karena dia bisa terbang. Oke, kita lihat dulu nak, ini adalah bagian kaki ya. Di sini kita lihat burung bergerak dengan cara yang berbeda. Ada yang dapat terbang, ada yang berjalan dan berenang. Bagian tubuh mana yang digunakan untuk bergerak? Coba kita lihat di sini. Nah, ini gambar burung, ada yang berjalan, ini ada yang berenang. Coba lihat di bawahnya ada tugas kita, ayo menulis. Bagian tubuh paruh, sayap, ekor, cakar, mata. Nah, dengarkan penjelasan Miss. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan. Ya, bagian paruhnya ini fungsinya mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian sayap ini berfungsi untuk bergerak. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang ketiga, ekor berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Kemudian cakar berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Kemudian mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Lalu pada burung ini ada satu lagi ya nak, bagian tubuhnya yaitu bulu. Bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Nah, ini nanti kamu isi ya nak. Makanya anak-anak Miss didengarkan video pembelajaran ini sayang, baru bisa nanti kamu isi jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, tentang bacaan kita di sini. Ayo membaca. Pak Dodi tukang pos. Nah, Pak Dodi tukang pos ini nanti kamu baca sendiri ya nak. Baca sendiri apa ceritanya. Lalu di sini kita disuruh susunlah sebuah kalimat pertanyaan untuk melakukan wawancara berdasarkan bacaan Pak Dodi tukang pos. Gunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam menyusun pertanyaan. Maksudnya kita ini seolah-olah bertemu dengan si Pak Dodi ya. Nah, ini pewawancara, namamu. Nanti kamu buat percakapan ya nak, seperti yang Miss buat di kelas waktu itu ya. Nanti namamu di sini, siapa namamu? Misalnya Meliana. Nah, si Meliana ini bercakap-cakap dengan si Pak Dodi. Nah, dari mana kita bisa tahu apa yang mau kita tanya sama si Pak Dodi? Berarti kita harus terlebih dahulu membaca ceritanya. Di sini si Pak Dodi adalah seorang tukang pos. Dari pagi hingga petang, Pak Dodi berkeliling masuk keluar kampung untuk mengantarkan surat ke alamat yang dituju. Berarti kita si pewawancara, lalu Pak Dodi ini narasumber. Pak Dodi ini pekerjaannya tukang pos, mengantarkan surat ke alamat yang dituju.
Ya nak, nanti kamu baca semuanya, lalu kamu sendiri bertanya ke si Pak Dodi tentang pekerjaannya ini. Makanya supaya kamu tahu apa yang mau kamu tanyakan, baca dulu, lalu kamu susun sendiri pertanyaannya. Harus sesuai dengan cerita ini ya nak, harus sesuai dengan cerita ini ya. Oke, sudah mengerti? Sampai di situ pembelajaran kita. Berarti tugas kita ada berapa? 1, membuat mozaik, tapi itu diantar kalau sudah tatap muka. Tidak boleh tidak dikerjakan. Itu mau dipajang di dinding sekolah ya, dinding kelas. Nah, ini yang dikerjakan ditulis. Ya nak, nanti kamu buat percakapan halaman 58 percakapan ya, dibuat percakapannya. Kemudian halaman 56 ditulis fungsi bagian-bagian tubuh burung. Itu saja tugas kita semuanya. Jangan ada yang malas belajar di rumah ya sayang. Salam sehat. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.